Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Halo Hong Kong, dari Jakarta ada saya Skarsari. Saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong. Yeay, saya sama Sam nggak sengaja nih kembaran pakai warna krem-krem hari ini ya. Waduh, kita Gak pakai janjian krim-krim. padahal, tapi kita udah ada ini kembang coraknya nih. ya. Tapi warnanya masih senada antara ungu sama ungu. Aku jadi ungu sih. Luar Apa biasa kabar, loh. Sekar? Sehat-sehat gimana Sam? Sehat nggak nih di sana? Amin, ya nggak? Saya Baik-baik. lagi mempersiapkan diri nih karena kan sebentar lagi mau Idul Adha ya, tanggal 27. Jadi kalau Idul Adha tuh udah siap-siap mau sate kambing. Jadi udah siap-siap obat untuk penurun kolesterol. Karena kita mau pesta makan sate kambing ataupun sapi. Kambing-kambingan ya. Domba kalau enggak juga. Domba. Yang jelas sih kita seneng ya, selain karena Idul Adha, karena libur lagi. Libur lagi di Hong Siap-siap Kong juga mau libur lagi nih ya nggak? Mau libur apa? Ada hari Waisak kan? Hari Raya Waisak. Iya betul. Tanggal 24 ya nggak? Hari ini nih ya. Oh iya, selamat Hari Raya Waisak ya untuk Sam dan juga yang merayakan ya. Iya, terima kasih ya. Wah, Sam di hari rayanya masih sibuk bekerja loh, luar biasa. Jadi hari ini tanggal 24 Mei adalah hari libur umum yang sangat istimewa ya, yaitu Hari Waisak, Hari Raya Waisak, atau yang dikenal dengan juga Hari Buddha's Birthday. Ya, hari ulang tahunnya Buddha. Ini adalah hari raya untuk Buddha yang memperingati kelahiran Siddhartha Gautama, pendiri agama Buddha. Ya, perayaan sangat meriah, ada festival warna-warni, lampion dan ritual Bathing the Buddha, di mana umat menuangkan air atau teh manis ke atas patung Buddha kecil sebagai simbol penyucian hati. Ini pakai teh manis kok ya, saya belum pernah dengar. Itu di mana itu ya? Agaknya. Kalau teh manis kan nanti banyak semutnya nanti. Iya juga ya. Wah, gimana ini Sam yang udah di sana? Kalau air biasa kan ya, tapi di Hong Kong biasanya Sam pakai air biasa atau nggak ada air ritualnya biasa sama lah. sekali? Oh. Di Hong Kong perayaannya sungguh hidup dan penuh tradisi. Berikut beberapa acara yang bisa Anda ikuti. Yang ritual memandikan Buddha, yang pertama, yang seperti saya bilang. Terus kedua, Pauline Monastery di Pulau Lanta. Nah, ini saya pernah pergi nih, Pulau Lanta ini ada patung Buddha yang besar tuh. Ya. Patung Tian Tan Buddha atau Big Buddha menjadi pusat perayaan. Umat dan wisatawan berkumpul untuk berdoa dan membakar dupa. Ya enggak, Victoria Park Carnival diadakan oleh Hong Kong Buddhist Association. Ya, Carnival ini menawarkan ritual memandikan Buddha, menyalin kitab suci, kuliner vegetarian. Nah, minggu lalu kita vegetarian, ya enggak, festival vegetarian dan pertunjukan budaya. Yang keempat, Chong Chao Ban Festival. Wah, ban ini yang bakpao. Ya, yang naik-naik ini puncak yang berebutan bakpao. Oh, iya. Ini festival tradisional yang berlangsung di waktu yang sama. Awalnya sebagai ritual pelindung nelayan, kini terkenal dengan lomba panjat dan rebutan bakpao. Sangat unik dan meriah. Ya, jadi tanggal 24 Mei. Nah, ini selamat merayakan Hari Waisak bagi yang merayakannya, dan selamat menikmati suasana budaya yang khas di Hong Kong. Oke, kalau Sam sendiri gimana untuk hari ini tuh kegiatannya apa Sam?
Sehari ini banyak keliling-keliling Victoria Park. Oh, oke. Ketemuin Jadi PMI. ini ya berbeda sekali perayaan Waisak Sam ya. Justru malah ke Victoria Park ya. Kalau di Hong Kong kegiatannya memang berlangsung di tanggal 24-nya Sam. Tapi kalau untuk rangkaian acara Waisak Nasional di Indonesia ini justru pada hari Minggu depan tanggal 31 Mei. Dan ini kegiatannya dilaksanakannya di Candi Borobudur. Tema untuk tahun ini adalah Dharma Menjaga Perdamaian Dunia. Dan yang paling ditunggu-tunggu dari festival dari perayaan Waisak ini adalah Festival Lampion Waisak Nasional 2026. Yang saya pernah cerita nih tiap tahun sama Sam nih, di sana ada ribuan lampion yang akan dilepas menghiasi langit Magelang pada malam hari sebagai bentuk doa bersama tepat pada Hari Raya Trisuci Waisak 2026. Dan kenapa ini sangat menarik? Karena Festival Lampion Waisak ini diikuti oleh seluruh pengunjung. Jadi tidak hanya terbatas bagi para penganut agama Buddha saja, tapi juga untuk seluruh masyarakat yang mau bergabung boleh juga. Karena akan sangat indah sih pemandangannya, nanti bisa dilihat deh foto-fotonya, cantik banget. Kalau bisa sih langsung bergabung ya. Karena ada pelepasan Lampion Waisak 2026 dalam 2 sesi. Yang pertama pas sore-sore ketika senja ya, jam 17.30 sampai 19.30 itu kan langit senja di Borobudur kan cantik banget ya. Itu lampion yang pertama dilepas. Kemudian ketika langit sudah betul-betul gelap di jam 21.30 sampai jam 23.00 ini juga dilepas, dan ini pelepasannya di lapangan Marga Utama dan Taman Lumbini kawasan Candi Borobudur. Dan memang sih ya Sam ya, kalau kesana nih lumayan bayarnya, nggak gratis sih. Jadi ada bayar ya. bayar lumayan sih Sam kalau menurut saya ya. Jadi tiketnya itu mulai dari 550.000 sampai 2 juta rupiah per orangnya Sam untuk ikut pelepasan lampion ini gitu. Tapi menurut saya ini akan menjadi salah satu kenangan yang tidak akan dilupakan, karena Candi Borobudurnya aja sudah indah sekali, ditambah karena ini merupakan perayaan Waisak yang begitu sakral gitu, ditambah dengan cantiknya lampion-lampion. Menurut saya sih ini layak lah untuk dibayar, menjadi pengalaman sekali seumur hidup ya, yang tidak terlupakan. Saya rasa dengan warna-warninya lampionnya udah interesting ya. Iya. Apalagi Candi Borobudur, kalau sebetulnya Candi Borobudur itu kalau dibikin untuk turis, sebagai tourist attraction ya, itu saya rasa kalau ada banyak lampu lagi dilampu-lampuin ya, ngewarna-warni, saya rasa lebih bagus lagi gitu. Iya. Lebih menarik. Jadi Borobudur by night ya, nggak istilahnya. Jangan setiap siang aja atau pagi hari, malam juga. Saya Udah rasa loh Sam, bagus. sudah loh. Saya udah pernah ke sunrise di Candi Borobudur. Jadi dia ada sudah bukan cuma siang hari ya. Sunset dan sunrise. Sunset saya malah nggak, tapi sunrise di sana. Jadi kita sudah Sunrise, ya? siap-siapnya jam 2 pagi, kemudian menunggu sunrise di Candi Borobudur. Jam 5. Ya. Itu luar biasa ya, karena Mark Zuckerberg aja sudah pernah loh merasakan sunrise di Borobudur. Jadi ya harus dicoba lah, minimal datang ke acara Festival Lampion sih, karena suasananya pasti akan berbeda Sam, karena banyak ini ya, banyak biksu-biksu ya dari berbagai negara gitu. Jadi beda deh sama di Candi Borobudur pada hari-hari biasa. Iya. Dan selain ada Festival Lampion, menurut saya juga festival lain yang menarik untuk dikunjungi adalah Mandar Cultural Festival. Kalau penasaran seperti apa, kita akan dengarkan bincang-bincangnya. Tetap bersama kami di Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Pendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Dari festival ke festival kali ini saya mau mengajak Anda berkenalan dengan satu festival yang menurut saya menarik untuk Anda kunjungi ketika Anda ada di Indonesia, yaitu Mandar Culture Festival. Telah bersama kami ada Ibu Nur Fadilah, Ketua Panitia dari Mandar Culture Festival. Langsung saya sapa Ibu Nur Fadilah, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Boleh diceritain dong Bu, sebetulnya apa sih Mandar Culture Festival? Karena kalau Mandar itu kan ada kaitannya sama nama daerah gitu ya Bu ya? Iya, betul Dan suku sekali. ya. Iya, betul sekali. Baik Ibu, perkenalkan saya teman-teman pendengar dan pemirsa RRI, saya Nur Fadilah, SIP Mikom, founder dari Yayasan Badara dan juga project director dari Mandar Culture Festival. Dan alhamdulillah tahun 2026 ini Mandar Culture Festival untuk pertama kalinya masuk dalam top 125 Karisma Event Nusantara. Nah, di mana Mandar Culture Festival ini sebelumnya kami sudah mengadakan sebanyak 3 kali, dan nama festivalnya sebelumnya itu Yayasan Badara Festival. Kemudian pada saat kami ingin mendaftarkan festival kami ini ke Karisma Event Nusantara, kami kemudian berinovasi, salah satunya ya dari nama kami buat menjadi Mandar Culture Festival. Nah, di mana Mandar ini merupakan salah satu suku yang ada di Sulawesi Barat, dan juga nama dari kabupaten kami yakni Polewali Mandar. Ya seperti itu. Dan ini menjadi nama festival bagi kami sebagai penyelenggara di Yayasan Badara, karena di Mandar Culture Festival ini bagaimana wajah Mandar mulai dari kesenian tradisi, atraksi budaya, kulinernya, dan hal yang ikonik akan ada. Demikian juga dengan kerajinan tangannya, dalam hal ini tenun, terus apalagi ya, foto-foto bersejarah tentang Mandar, karena dulunya ini sebelum jadi Polewali Mandar namanya Polewali Mamasa. Iya, Polewali Mamasa, kabupatennya sekarang sudah pisah, Mamasa kabupatennya sendiri, kami sendiri Polman. Dan ini merupakan festival yang kami gagas bersama teman-teman di Yayasan Badara. Kami berharap ini juga menjadi bahan untuk kami bisa mempromosikan wajah Mandar ke nasional, ke internasional, karena selama ini memang banyak festival yang kami sudah adakan, baik dari Yayasan Badara ataupun kami bekerja sama dengan Pemkab, Pemprov, dan teman-teman komunitas lainnya. Tapi ini betul-betul pure, kami menghadirkan beberapa atraksi dan kesenian khas Mandar yang sudah hampir punah, Ibu. Dan menjadikan maskot, ada maskot kami yakni Koayang. Ini merupakan dalam bahasa Mandar itu Koayang, dia hewan endemik yang ada di daerah Pambusuang dan Campalagiang. Namanya itu burung koa dalam bahasa Indonesia. Nah, burung koa. Nah, ini menjadi maskot kami. Ini juga merupakan tujuan kami untuk mengedukasi dan memperlihatkan bahwa di Mandar itu ada loh hewan endemiknya juga. Dan Koayang ini ada dalam bentuk atraksi, dan akan kami pentaskan juga, akan kami tampilkan di Mandar Culture Festival. Ini juga hampir punah keseniannya, karena sisa 2-3 yang pelakunya itu pun yang aktif baru masih sisa 1. Dan ini kami ingin perkenalkan kembali, ingin bangun kembali, memperlihatkannya kembali bahwa ada kesenian yang seperti ini. Ada juga beberapa tari tradisional yang sampai hari ini masih belum cukup dikenal.
kami akan menghadirkan 150 anak dari usia TK, SD, SMP hingga SMA untuk kolosal. Jadi dibagi menjadi 3 tari seperti itu. Nah, ini mulai dari pembukaan ada atraksi sayap patudu, ini juga merupakan salah satu atraksi unik dari Mandar, di mana kuda diiringi dengan rebana, tabuhan rebana, dan perempuan-perempuan cantik yang anggun malakbi dalam sebutan Mandar akan ada di menunggangi kuda dengan anggun menggunakan pakaian adat. Dan di belakangnya ada seorang anak juga, jadi ada 12 kuda, 12 perempuan Mandar, ada 12 anak. Ini merupakan budaya religi yang dimiliki oleh Mandar, ya, di mana ini simbol bahwa seorang anak ini sudah khatam Al-Quran. Nah, itu ya. Jadi kami akan tampilkan itu di pembukaan, Ibu. Dan ada 20 anak TK, usia TK, yang akan tari penjemputan khas Mandar juga. Nah, seperti itu. Biasanya ada wisatawan yang hadir juga, Bu? Ada. Iya, wisatawan lokal, dari luar. Kami juga menampilkan teman-teman komunitas dari luar. Ada dari Sulsel juga, Ibu. Kita ada 20 komunitas, dan Mandar Culture Festival ini sudah dimulai dari ada pra eventnya selama 8 hari dari tanggal 11 kemarin, dan berlanjut untuk pembukaan main eventnya itu di 19 Mei. Dan tadi disebutkan ada yang sudah hampir punah gitu ya, tari-tarian, terus kemudian juga kewayang. Kemudian apalagi sih memang yang kesenian yang terancam punah di sana yang nanti juga ditampilkan? Sejauh ini ada 3 tarian, Ibu, dan memang di komunitas kami aktif untuk mengajarkan itu, melatihkan itu. Ada tari kumba, itu dalam sebutan Mandarnya itu tari tudu kumba, tudu sarawadang, dan denggo. Ini 3 generasi, 3 generasi, mulai dari kalau kumba sendiri ini dari Raja Pertama Balanipa, Raja Pertama yang ada di Mandar, terus ada sarawadang, dan denggo ini dia menggambarkan proses masuknya Islam di Tanah Mandar. Nah, ini semua akan kami tampilkan. Juga apalagi ya selain koayang ada pakacaping. Nah, ini yang sudah 3 maestro sejauh ini meninggal dunia dan tidak beregenerasi. Ini masih ada 1 yang saya akan hadirkan, laki-laki. Yang perempuan itu kedua-duanya sudah almarhumah, sudah meninggal, Ibu. Dan minat anak-anak untuk mempelajari ini sangat minim. Minim ya justru. Sangat minim. Ada 1 perempuan kemarin, tapi juga sudah pindah ke Jogja. Jadi memang ini kenapa saya lebih menekankan ke budaya, karena kita ini kan di Mandar, identitas kita selain maritim, kita juga kaya dengan kebudayaan yang irisannya memang tidak jauh beda dengan Sulsel, tapi ada ciri khas yang perlu kita edukasikan, perlu kita perlihatkan, pertontonkan kepada masyarakat pada umumnya, khususnya warga lokal, karena belum banyak yang tahu, Ibu. Iya, belum banyak yang tahu, dan minimnya dalam program pembelajaran saja di kurikulum itu yang muatan lokal itu kan tidak lagi mempelajari budaya daerah, dan bagaimana kami memperjuangkan biar sastra lisan dari Mandar sendiri, budaya-budaya yang ada di Mandar sendiri ini bisa menjadi salah satu masuk dalam perda dan dikurikulumkan. Itu sampai hari ini belum menemukan titik terang, dan Mandar Culture Festival ini saya berharap dengan diadakannya ini menjadi ruang kami untuk mengajak bersama-sama seluruh masyarakat Mandar untuk
mengenal, mencintai dan melestarikan Mandar itu sendiri, bukan hanya tariannya, bukan hanya atraksinya, tapi hal-hal yang menjadi keunikan yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Itu sebenarnya yang menjadi tujuan utama kami. Baik, Bu Nurfadila, terakhir boleh dong Bu ajakannya untuk bersama-sama, mungkin kebetulan ada di sana untuk bisa hadir. Iya, baik. Saya berharap teman-teman, pemirsa, saudara-saudara sekalian yang menyaksikan tanggalnya berapa Bu? Mohon maaf, tanggalnya kami hari ini untuk nanti kegiatannya. Iya, Mandar Culture Festival ini kami adakan dari pra-event 11 hingga 18 Mei dan main eventnya itu tanggal 19 hingga 23 Mei. Oke. Seperti itu. Ya. Jadi kalau ada kesempatan boleh ditonton ya, karena ini kegiatannya setahun sekali ya. Iya, Mandar Culture Festival ini dimulai dari pra-event dari tanggal 11 hingga 18 Mei dan main eventnya tanggal 19 hingga 23 Mei. Seperti itu. Jadi jangan sampai ketinggalan di area Sport Center Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Baik. Iya. Ibu Nurfadila, terima kasih banyak atas cerita-ceritanya. Semoga sukses untuk acaranya. Dan salam untuk teman-teman semuanya yang terlibat di festival ini ya. Iya, terima kasih Ibu. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong. Halo Jakarta. Hello Hong Kong. Seru, pokoknya seru ya. Harus datanglah ke festival-festival budaya untuk semakin mengenal seperti apa sih Indonesia lebih dekat melalui kebudayaan-kebudayaan tradisionalnya. Iya. Oke. Di Hong Kong kita masih banyak pameran ya, pameran ya. Nggak berhentinya nih kalau summer ya. Pameran itu banyak sekali ya. Berikut adalah pameran yang sayang untuk dilewati, yaitu Meet Mona Lisa and Portraying the Renaissance. Ya, sebuah pameran imersif yang akan digelar di Hong Kong. Ya, di tempat Heritage Museum di Satin. Ya. Tanggal acara 1 sampai 1 Mei sampai tanggal 27 Juli 2026. Ya, tempatnya di Thematic Gallery 3, 4, dan 5. Ya, di Hall 3, 4, dan 5. Lantai 1 Hong Kong Heritage Museum di Satin. Nah, ini masuk nontonnya gratis. Yang gratis-gratis lagi, ayolah. Iya, di Hong Kong gratis nih, banyak gratis terus, banyak yang gratis. Ya. Para wisata dari Indonesia kalau ke Hong Kong bisa, kalau yang seneng ya, Meet Mona Lisa ya. Art gitu ya. Bisa ke Hong Kong Heritage Museum di Satin ya. Dan itu gratis ya, tempat masuknya gratis. Ya, pameran ini terbagi dalam 2 bagian. Bagian pertama, Meet Mona Lisa, adalah pengalaman multimedia hasil kolaborasi dengan Museum Louvre dan Grand Palais, imersif dari Prancis. Ya, dalam 6 babak, sosok Mona Lisa sendiri akan bercerita dan memadu pengunjung. Ya, pokoknya interesting ya. Ya. Bagian kedua, Portraying the Renaissance, membawa kita ke era keemasan Renaissance. Lebih dari 100 artefak bersejarah dari berbagai lembaga terkemuka di Eropa akan dipamerkan. Ya, sorotan utamanya adalah 4 manuskrip asal karya Leonardo da Vinci tentang anatomi tubuh dan wajah manusia. Ini adalah pertama kalinya halaman-halaman spesifik tersebut dipamerkan di Hong Kong. Ya, dan juga ada lukisan, patung, dan barang-barang sehari-harian dari
Biblioteca Ambrosiana dan Muse National di la Renaissance, serta kaya seniman Tiongkok Xu Lei dan koleksi dari Museum Hong Kong sendirinya. Ya, nah, Oke. seru sih. Seru lah. Kedengarannya ya. Kedengarannya seru. Seru. Apalagi kalau suka baca yang novelnya Dan Brown ya, Da Vinci Code gitu ya, wah pasti tertarik untuk menonton ini sih. Iya. Ditambah lagi gratis. Tapi balik lagi soal gratis ya. Kayak dari minggu lalu juga kan ada event gratis juga. Kalau di Hong Kong kalau setiap ada event yang gratis tanpa tiket masuk itu rame banget juga nggak sih Sam? Rame ya. Kalau yang gratis rame. Biasanya sama tuh aja. kalau namanya gratis ya, Hah? dia orang kalau dibilang oh you have to book online gitu, itu dalam satu jam hilang, habis. Udah nge-war-nya udah cepet banget ya. Iya. Kalau yang namanya gratis, gretongan ya cepet lah. Di Indonesia juga kalau bilang gretongan juga mengantri. Jangankan yang gratisan sih, ingat nggak sih Sam waktu itu yang lagi konser Coldplay tuh, yang Sam kemudian juga nonton beberapa tahun yang lalu, itu kan mau udah nge-war-nya tuh juga udah susah banget, nungguin untuk bisa masuk online aja udah nggak bisa gitu. Itu yang bayar aja juga susah itu banget. Bayar loh. Apalagi yang gratis kalau ya. Coldplay. Iya Ya sih. Ya, dan kedepannya nih, tapi ngomong-ngomong ya Sam ya, di tahun 2026 ini akan ada banyak banget 2026-2027 yang mau menggelar konsernya di GBK. Gak cuma di Kaitak aja yang banyak rangkaian konser-konser, tapi di Jakarta juga nih, mulai dari Westlife, Backstreet Boys, itu sih saya yang mau nge-war nih, semoga bisa berhasil kali ini ya. Westlife, Backstreet Boys. Wah, Westlife mengadakan world tour ya, 150 negara katanya. Iya, termasuk ke Hong Kong juga kali ya, jangan-jangan. Iya. Nih pokoknya saya harus ini nih, nggak tahu harus kapan dapet di nih. Hong Kong. Harus dapat tiketnya, nggak mau tahu pokoknya. Tapi Westlife udah tua-tua ya anggotanya. Udah Iya, berumur. karena itu waktu zaman saya masih kecil sih. Yang saya aja waktu itu masih kecil aja, sekarang juga udah tua ya. Apalagi mereka kayaknya antara usia 40 sampai 50-an sih. Tapi oke lah untuk nostalgia. Jadi ketahuan ya, kira-kira kita nih umurnya berapa kalau tertariknya nonton Westlife. Iya. Oke, nanti kita akan update terus. Mungkin ada yang penasaran kapan sih Westlife akan konser di Jakarta ataupun di Hong Kong di episode-episode yang akan datang. Tetap dan kita tunggu terus ya yang mau komen-komen ataupun yang mau sharing-sharing. Dan saya belum sempat bacain ya yang komen ya. Lupa ini. Ini dari @liveafter3k. Halo Jakarta, Hello Hong Kong bersama Sekar dan Sam, katanya. Terima kasih sudah komen. Kemudian juga dari @wanda adinda, katanya menarik. Ini masih di komen yang Nagekeo. Ternyata banyak yang suka ya sama wisata di Nagekeo nih. Jadi banyak yang komen. Terima kasih. Ada juga yang sudah nge-like nih dari @samsiaruno 8359. Kemudian Tommy WK, terima kasih sudah memberikan jempolnya. Dan ditunggu komentar-komentar lainnya. Iya, seperti sebelum episode sebelumnya saya bilang yang paling penting tolong dong di-share ke teman-teman lainnya ya. Oke. Sam, nanti kita ketemu lagi minggu depan ya. Kita ngobrol lagi seru-seruan, ketawa-ketawa lagi bersama pendengar setianya Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Bye. Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.